Halo guys, kembali lagi bersama Manhwa Indo. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe ya guys, biar Mimin tambah semangat bikin kontennya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Kembalinya Kehidupan Masa Lalu atau Past Life Regressor. Oke, langsung saja ke ceritanya. Aku ingat momen waktu aku lahir. Jika aku ingat, aku akan berterima kasih karena telah mengatasi semua rasa sakit itu, dan aku tidak akan membiarkan hidupku sia-sia. Di sana diperlihatkan ada pertarungan antar kelompok orang ya guys. Ini terlihat seperti pembantaian. Kelompok itu mencari seseorang yang kabur. Tuan baby kami tidak melihat Mani. Namun tiba-tiba orang tersebut mendapatkan serangan. Orang yang berambut kuning berkata cari dan temukan. Jika kalian tidak bisa menemukannya, kalian semua akan mati. Dan terlihat di puing-puing bangunan terdapat seorang yang sedang bersembunyi. Dia terluka cukup parah, dan melihat sebuah sistem. Apakah Anda ingin kembali ke masa lalu? Semua skill Anda akan diatur ulang. Dia memegang sebuah kertas ya guys, dan sistem menyuruh untuk memilih tanggalnya. Dia pun memilih 28 Februari 1985, hari di mana dia lahir, dan sepertinya dia kembali ke masa lalu, dan sedang berada di dalam rahim ibunya. Dia sepertinya saat ini baru akan terlahir dari rahim ibunya, dan terlihat di ruang persalinan, ibunya sekuat tenaga melahirkan dirinya. Bayi itu berpikir, apa aku melakukan hal yang salah? Aku tahu akan menyakitkan, tapi ini aku akan mati. Kalau terus begini, kepalaku bisa pecah. Sepertinya ibunya sekuat tenaga agar dapat mengeluarkannya. Dia juga berusaha semaksimal mungkin. Kalau begini terus ibu akan dalam bahaya. Dan sistem muncul Anda berhasil mencapai overcoming adversity. Anda mendapatkan sifat man who overcome adversity. Itu adalah pria yang berhasil mengatasi kesulitan. Dan dia berhasil dilahirkan. Walaupun masih bayi, dia dapat melihat di hadapannya terdapat sebuah sistem. Dan melihat title tersebut, saat Anda tidak bisa bertarung, semua skill dan status Anda akan naik satu peringkat. Semua rasa sakit Anda akan dihilangkan selama skill digunakan. Title atau sifat yang membuat The First Evil menjadi yang terkuat, itu sifat yang mengerikan, sifat yang bisa membalikan keadaan, bahkan saat kau kehilangan kesadaran. Dan sistem kembali muncul memulai quest Become Healthy 1. Dalam proses 15.300, quest yang langsung dimulai ketika aku lahir, dan dia telah menyelesaikannya. Vitality-nya meningkat 1, Perception Anda meningkat 1, Anda mendapatkan 3 poin, dan quest terus berlanjut. Dia merasa karo hadiahnya banyak sekali. Jadi man who overcome adversity bukan satu-satunya alasan kenapa The First Evil sangat kuat. 8 evil dan 8 virtuous, 16 awakener kelas S disebut sebagai yang terkuat, 8 yang taat pada sistem disebut virtuous, dan 8 yang menolak sistem disebut sebagai evils. Meskipun disebut sebagai evil dan virtuous, mereka tidak jauh berbeda, karena mereka hanya termotivasi oleh kepentingan mereka sendiri. Kami menentang mereka karena memonopoli item dan Dungeon dengan kekuatan dominan mereka, tapi kami tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah The First Evil. Ketika awakener lain bingung dengan kekuatan mereka, dia sudah mencapai keadaan sempurna. Dia pasti tidak pernah berpikir ada awakener lain sepertinya akan muncul. Semua berkat obrolan santai tentang ingatannya sebagai janin, dan terlihat dia yang berada di sebuah tempat tidur, dan berusaha sekuat tenaga agar bisa menyebutkan status dari mulutnya, dan dia berhasil melihat status Windows miliknya. Di sana diperlihatkan namanya yaitu Nasanho. Dia berhasil membuka status Windows miliknya. Aku yakin pasti ada hadiahnya karena bisa memanggil status Windows di usia semuda ini. Dan benar saja, selamat, Anda telah menjadi awakener pertama. Dia benar-benar sangat terkejut. Awakener pertama? Ini lebih baik dari yang aku pikirkan. Anda mendapatkan Challenger Box karena telah menjadi awakener pertama. Dia benar-benar terkejut. Challenger Box adalah ran tertinggi yang memberikanku kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Tidak aku sangka aku bisa membuka box ini lagi. Anda mendapatkan skill Odin Urat, atau Amarah Odin, dan seketika tangannya bisa mengeluarkan petir seperti Dewa Odin. Skill utama dari Virtue ke-6. Aku masih tidak bisa melupakan hari di mana setengah anggota guildku tewas hanya karena jentikan jarinya, dan aku baru saja mendapatkan skill tersebut, skill yang kuat dengan peringkat Dewa. Akhirnya aku bisa melawan mereka. Aku harus mempersiapkan semua yang aku bisa sebelum the day of the beginnings tiba. Namun dia terlihat menangis, dan ibunya pun bertanya-tanya ada apa.
Dia berpikir apa karena tubuhku tidak bisa menahan beban pikiranku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Satu-satunya keinginan ibunya yaitu dia tumbuh sehat dan bebas dari penyakit apapun. Mereka terlihat tertidur bersama. Alasan aku kembali ke masa lalu. Aku akan melindungi semuanya. Aku tidak ingin kehilangan satu orang pun, apapun yang terjadi. Kemudian scene beralih diperlihatkan seseorang yang sedang menelpon. Seorang berkata, "Bang Sanho, ucapanmu benar. Orang-orang itu cuma ngomong doang." Dia pun berkata, "Kan sudah kau katakan, aku masih belum meninggal." Orang itu menjawab, "Benar sekali, kamu benar-benar mengetahui tentang beginian. Aku akan mengajakmu minum pada." Namun tiba-tiba panggilan terputus. Dia pun bertanya-tanya apa-apaan itu. Dia belum menyadari kalau dia mengakhiri panggilannya. Namun di belakangnya tiba-tiba terlihat sebuah sosok yang langsung menyerang para warga. Terlihat ada seorang wanita yang sepertinya telah meninggal. Itu adalah ulah dari monster. Monster di sana mengamuk dan menyerang warga. Orang-orang berlari ketakutan. Begitu juga dengan dirinya. Para warga sekalian, ini bukanlah latihan. Para monster yang tak teridentifikasi menyerang orang-orang. Dan terlihat orang tersebut yang juga berlari ketakutan. Pada saat itu mereka ada di luar. Dimohon untuk segera melakukan evakuasi ke dalam bangunan. Namun tiba-tiba orang tersebut melihat sebuah sistem di hadapannya. Dan terkejut, apa ini? Tidak hanya orang itu, orang lain pun juga mendapatkan sebuah sistem di hadapannya. Ini adalah hari permulaan. Monster berhamburan keluar dari celah dimensi yang koyak. Awakener yang terpilih ditarik ke lokasi pengujian. Beberapa orang menghabiskan waktu berbulan-bulan di sana. Sementara yang lain menghabiskan beberapa dekade di sana. Para Awakener yang kembali bahkan tidak berkesempatan menghela nafas. Mereka, sebelum dipaksa melawan para monster dalam pertempuran mengerikan, pertarungan dengan para monster sangatlah sengit, kota hancur dan banyak korban yang berjatuhan. Setelah dipojokkan, umat manusia bahkan menggunakan senjata terkuat mereka yaitu nuklir. Meski begitu mereka akhirnya gagal, dan runtuh. 8 Evil dan 8 Virtue menggunakan kekuatan milik mereka untuk memuaskan diri mereka sendiri. Olimpiade 30 Los Angeles yang ke-23, dikarenakan USSR dan Blok Eropa Timur tidak hadir, sepertinya. MC kita masih melihat sebuah televisi. Dia berpikir konflik tak berguna seperti ini tak akan bermakna apapun dalam. Namun terlihat orang tuanya yang melihat dirinya yang sedang menonton televisi. "Ya ampun anakku, kenapa kamu terlihat sangat serius melihat televisi? Dasar bocah, kamu selalu terlihat mengetahui sesuatu." Sanho berpikir benar, meski mereka berdua sekarang hidup. Situasi tak terduga akan segera terjadi. Aku tak bisa melalaikan persiapanku. Diperlihatkan kedua orang tuanya yang telah tertidur. Dia pun mencoba bangun dan berjalan. Namun akhirnya dia terjatuh dan hampir tertidur. Namun dia telah berhasil berjalan 10 langkah. Sistem muncul, Anda telah menyelesaikan rangkaian quest menjadi sehat. Vitalitas Anda telah meningkat sebanyak 1. Anda telah memperoleh 20 poin. Selamat, Anda telah berhasil dalam menyelesaikan kondisi pertumbuhan secara mandiri. Anda memperoleh hadiah penyelesaian kotak perunggu. Dia benar-benar sangat terkejut, ini benar-benar gila. Kotak perunggu hanya bisa kudapat setelah sangat menderita dalam Dungeon. Hadiah yang akan didapatkan selama periode pertumbuhan benar-benar luar biasa. Ini membuatnya lebih pasti. Evil pertama, aku pasti akan menyingkirkannya sebelum hari permulaan datang. Jika pria yang akan segera lahir itu tumbuh dalam situasi ini, dia akan menjadi bencana yang lain bagi umat manusia. Dan terlihat di keesokan harinya, dia yang sedang duduk santai di samping rumah, dan melihat sebuah sistem kehidupan manusia 5, pilih seorang target dan berkomunikasi dengan mereka untuk 10 kalimat atau lebih. Dia berpikir kalau ini benar-benar quest yang sangat mudah. Tapi siapa yang bisa aku ajak bicara? Jika seorang anak kecil yang masih berusia beberapa bulan sudah bisa berbicara seperti itu, hal itu terlihat seperti adegan yang keluar dari film horor. Dia pun melihat sebuah kalender, dan melihat tanggal 29, hari Chuseok akan segera tiba. Chuseok itu semacam lebarannya orang Korea ya guys. Dan terlihat Sanho yang dikenalkan oleh ibunya. Dia bernama Jie, dan Jie disuruh untuk menjaga Sanho. Dia berpikir kakak Jie berusia 4 tahun. Dia pintar berbicara dalam usia itu. Dia berkata, wah lucunya. Dia lolos ujian advokat dan juga merupakan puncak kecantikan. Kak Jie merupakan kebanggaan ibuku, dan juga menghilang pada hari permulaan. Mungkin jika aku lebih banyak berlatih dibanding dia belajar, aku bisa menyelamatkannya pada hari itu. Dan kakaknya memeluk dirinya.
dia mencoba berbicara kepada Jie, dan dia benar-benar terkejut. Sanho berkata, aku cuma bisa berbicara padamu Kak. Kedua orang tuanya berpikir ya ampun, Jie dan Sanho sekarang sangatlah dekat, dan mereka sudah tumbuh besar. Sanho berkata, rahasiakan ini dari para orang dewasa. Dia pun menjawab, tentu saja. Dan sistem muncul, Anda sudah menyelesaikan rangkaian quest kehidupan manusia. Selamat, Anda sudah menyelesaikan semua quest tutorial yang tersedia untuk pertama kalinya. Dia terkejut, ini semua cuma tutorial. Anda memperoleh opsi untuk melompati tutorial yang tersisa. Tidak ada quest yang direncanakan setelahnya. Apakah Anda akan melompati tutorial masa bayi dan masa kanak-kanak? Dia berpikir, meski aku ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan orang tuaku, terdapat kesempatan bahwa aku malah akan mengejutkan atau menakuti orang-orang, dan dia memilih melompati tutorialnya. Masalah sebenarnya akan datang setelahnya. Aku perlu bersiap untuk hari permulaan. Kemudian diperlihatkan tahun 1997, terdapat seorang preman yang sedang memukuli seseorang, namun orang tersebut dapat menghindari serangan preman tersebut, dan akan menghajar balik. Orang tersebut bahkan memukuli preman itu dengan cukup mudah, yang membuat preman tersebut pun pingsan. Jadi ini sepertinya di arena pertarungan jalanan. Seorang berkata, Sunfana menang lagi. Pada akhirnya distrik Mapo dikuasainya, padahal si gendut pakai senjata. Dan akhirnya orang bertopik itu menjadi bos beneran. Kota Seoul. Orang bertopi berkata, sudah kukatakan aku tidak tertarik dengan semua itu. Berikan saja aku musuh yang kuat. Dan orang tersebut berkata, aku tahu terlambat mengatakan ini, tapi aku tidak ditakdirkan untuk ini. Kau sudah memiliki apa yang diperlukan untuk ke pro kelas dunia. Bagaimana jika kau terluka di pertarungan jalanan ini? Pria bertopi menjawab, jangan membuatku mengulanginya. Jika kau tidak sanggup, aku akan cari orang lain. Dan orang tersebut berkata, ya ampun, tatapan yang mengerikan. Dan sepertinya orang bertopi itu adalah Sunho ya guys. Dia berpikir, tubuhku sudah seperti orang dewasa. Kekuatan dan perspeksiku sudah di atas rata-rata atlet pro. Dia pun terlihat membuka topinya, dan berkaca, sepertinya aku sembuh lebih cepat berkat jadi awakener. Luka-lukanya sudah menghilang. Aku seharusnya setinggi rata-rata anak sekolah. Tapi sekarang tinggiku 180 cm. Aku yakin status yang naik satu tutorial berefek pada periode yang aku lewati. Fisikku tidak seperti umur 14. Tapi tetap saja aku gagal di testing CT. Karena sudah tidak ada quest, waktunya Redungyeon untuk naik level. Aku sudah menemukan tempatnya. Bukit Gyeonggi Provinsi Hwangseong. Di sana terdapat monster yang sangat banyak. Ada Dungyeon peringkat F yang ditutup. Ada banyak hal yang harus aku persiapkan. Aku harus membeli bukitnya, dan menutup untuk orang luar. Aku juga butuh beberapa pertahanan untuk jaga-jaga jika monster kabur. Harga bukitnya sekitar 1,3 juta. Untuk fasilitas pertahanan. Butuh uang yang tidak sedikit. Bukan itu saja, banyak Dungyeon tersembunyi di dunia. Untuk memonopoli itu semua, di atas semua itu, aku harus melangkah lebih jauh. Karena aku tahu masa depan, uang urusan muda, aku bisa mendapatkan uang melimpah dengan cepat. Karena masih di bawah umur, aku tidak bisa meminjam uang dalam jumlah besar. Yang aku butuhkan sekarang adalah seorang wali. Namun tiba-tiba gurunya berkata, Sanho, fokus di pelajaranmu. Apa yang membuatmu banyak pikiran? Dia pun meminta maaf, sekolah menengah tidak penting. Yang lebih penting sekarang, seseorang yang paling kupercaya jadi wali. Kemudian diperlihatkan masa lalunya. Di masa depan, dia ditusuk oleh beberapa orang. Sepertinya itu adalah bawahannya sendiri. Kedua bawahan itu berkata, jangan dendam kepada kita Kapten. Kau pasti akan melakukan hal yang sama jika di posisi ini. Dia pun menjawab, iya tentu. Aku yakin kalian tidak punya pilihan lain. Dan dia pun langsung mengeluarkan salah satu skillnya. Dan mengalahkan mereka berdua. Mereka menggilas ketika melihat box. Dan seorang berkata, apa itu Insignia of Destruction? Dia pun terkejut mendengar suara itu. Seorang berambut gondrong datang. Syukurlah aku tidak terlalu dekat. Dan ternyata orang itu bernama Jonathan. Dia menyuruh agar tetap tenang. Sepertinya dia sedang mencabut kedua busur panah tersebut. Dan dia pun disembuhkan. Jonathan berkata, aku membalas budi untuk waktu itu. Memberi dan menerima. Dia pun berkata, Jonathan, jadi masih ada rasa kasihan di dunia terkutuk ini? Jonathan menjawab, Sanhoku dengar kau juga bekerja di Wall Street. Masih ingat pasar finansial di 97? Dia pun menjawab, negaraku di tengah krisis IMF kalau itu. Aku masih kecil waktu itu. Tapi itu tak terlupakan. Jonathan pun meminta maaf.
Aku lupa kamu orang Korea. Jonathan adalah seorang trader. Kejayaannya waktu di Hong Kong bertepatan krisis mata uang Asia. Sanho berkata sulit dipercaya dengan keadaannya sekarang. Jonathan pun menjawab sangat ganas kala. Itu, sampai-sampai aku dinamai Wolf of Wall Street. Apa untungnya jadi awakener peringkat A? Aku merindukan waktu uang menguasai segalanya. Setuju kan? Jonathan mendapatkan status peringkat A, membuat semua orang iri, tapi dia selalu bernostalgia mengenang masa lalunya. Jonathan di umurnya 25 sekarang, dia pasti kerja di Wall Street. Dia selalu mengatakan Wolf of Wall Street di ceritanya. Karena perusahaan keuangan tempatnya bekerja ada nama Wolf-nya, seharusnya itu cukup untuk mencarinya. Akan kucari perusahaan keuangan di Wall Street yang ada nama Wolf-nya. Dan dia pun sepertinya menemukannya. Mukanya tidak terbebani cobaan berat dan putus asa. Dan ada alamat emailnya juga. Tapi aku dapat mengenalinya langsung. Dia pun langsung mengirimkan sebuah pesan. Salam kenal Jonathan. Aku ingin dengar pendapatmu tentang mata uang Thailand yang dinilai terlalu tinggi. Aku yakin Jonathan akan membalas email ini. Saat ini Jonathan berspekulasi hedge funds akan menyerang mata uang Thailand, tapi dia belum yakin jika dia memiliki ambisi berinvestasi dengan informasi yang kupunya. Cerita masa kejayaannya akan menjadi kesombongannya, dan dia membalas pesan tersebut. Mata uang Thailand tidaklah dinilai terlalu tinggi. Sanho berkata jangan pura-pura tidak tahu. Dia menuliskan pesannya. Salahku? Maksudku mata uang Thailand terlalu dinilai tinggi. Bukankah ada yang mempengaruhi? Itu benar Jonathan. Kau paham sekarang kan? Dan mulailah seakan dia menunggu responku. Email berikutnya datang dengan cepat. Dia menjawab tunjukkan siapa kau dan berafiliasi dengan siapa. Sunho. Berpikir kalau Jonathan mulai tertarik, banyak alasan kenapa ada yang ikut campur. Cadangan pertukaran asing orang Asia dan berlanjutnya nilai kuat dolar mudah saja untuk hedge fund. Menurutku penyerangan mata uang Thailand dimulai bulan ini. Jika serangannya dimulai, Thailand bukanlah tujuan mereka. Thailand hanyalah permulaan. Dan terlihat Jonathan yang sedikit terkejut. Orang ini berkata Thailand hanyalah permulaan. Aku tidak percaya ini. Itu benar saat ini Wall Street dalam keadaan kacau. Faktanya dia menggunakan kata mempengaruhi. Artinya dia ada di pekerjaan ini. Siapa sebenarnya orang ini? Atau bisa dibilang siapa mereka? Apakah ini mungkin hanya? Dia menjawab kantorku selalu terbuka. Aku akan menunggumu. Jika kau bisa berkunjung ke kantorku, ini info kontakku. Sanho terlihat senang. Itu dia Jonathan. Aku tahu kau akan merespon ini. Jonathan berpikir apa-apaan ini? Mereka seolah-olah tahu jawabannya dan memintaku untuk menebak. Sanho berpikir kau punya insting yang bagus. Tapi tidak dengan keyakinan. Aku taruhan kau tidak bisa melewatkan ini. Segera, akan ada deklarasi perang di pasar finansial, dan diperlihatkan di April 1997, hedge fund memulai serangan ke mata uang Thailand.